Salam. Salam Pramuka. Salam. Syuting juga kita ini. Oke. Kakak-kakak, hari ini Kak Ridwan sudah nemuin siapakah gerangan kakak putri kita ini yang cantik. Beliau adalah artis, beliau adalah pemain juga dalam salah satu film, berapa film, khususnya di ibu kota. Dan beliau ini sekarang mengunjungi perkemahan kita pariwisata pada hari ini di Bukit Siguntang. Nah, untuk lebih kenalnya, mari kenali siapa beliau ini. Silakan Kak, kenalan dulu Kak, siapa kakak namanya? Halo, salam Pramuka. Perkenalkan, saya Denita Haryanti. Saya salah satu pemain di film Ada Apa Dengan Cinta 2. Bagi yang udah nonton, harusnya tahu siapa kakaknya Rangga. Aha. Aja lah. Penontonnya gimana? Nah, sudah tahu kan itu baru satu film. Ada apa dengan cinta? Uji kita bahasa Palembang. Ada apa dengan cinta? Nah, di sini boleh kita tahu lagi ya, asal dari kakak kita ini. Dari mana aslinya? Dari mana Kak asli kita Kak? Saya dari Bangka. Ibu Bangka tapi bapak Lahat. Oh, ibu Bangka bapak Lahat. Masih wong kita galau gitu. Di Deku Mabok makan Di Deku Mabok makan denceng. Nah, alhamdulillah. Nah, di sini juga kakak kita ada juga kakak yang satunya lagi barusan Kisoma. Bisa nimbrung juga enggak apa-apa Kak. Kita wawancara bareng Kak. Jadi di sini nanti ada kakak yang ganteng, satunya bisa wawancara sama Kak Ridwan dan sama kakak kita yang cantik ini. Ya, kita kulasi pengalaman beliau di pramukaan ini, senangnya di pramuka ini, bergabung dengan pramuka ini sampai di mana Kak? Senangnya itu sampai di mana Kak? Kalau pramuka sih nggak ada batasan saya kira. Iya, maksudnya senangnya gitu loh. Senangnya kakak melihat pramuka itu gimana Kak? Satu pramuka itu universal, kegiatannya banyak di segala bidang, apapun itu, ya kan? Jadi sekarang ini kita ada di Saka Pariwisata. Kurang luas apa pariwisata yang ada di Indonesia? Betul. Nah sekarang Saka Pariwisata kan tugasnya pasti untuk mempromosikan pariwisata di daerah masing-masing. Sekarang ada di Sumatera Selatan, Palembang, punya berapa kabupaten? Setiap kabupaten kan otomatis punya potensi pariwisata masing-masing. Betul Kak. Saya rasa itu adalah salah satu peran dari Saka Pariwisata kan, mempromosikan ini ya. Ada penegak pandega siaga penggalang, penegak pandega yang bisa jadi duta untuk potensi pariwisatanya di masing-masing daerah saya kira. Oke, wow, itu baru sedikit yang kita dengar ya. Nah, ini kakak kita ganteng baru datang. Sini Kak, nggak apa-apa Kak. Biar lebih dekat lagi, lebih ini lagi kita Kak. Nah, kameramennya biar bingung sendiri ya, bagaimana nyorot yang baik. Kalau salah tak pecat nanti kameramen. Jangan Kak. Oke, di samping untuk Kak Dwi ya, Kak Dwi lah Kak Winta kan. Nah, sekarang yang ganteng ini kakak kita ini siapa sih? Beliau ini. Nah, silakan Kak, kenalin dulu Kak. Nama kakak. Assalamualaikum, nama saya Rohadi Wijaya. Teman-teman di Pramuka Indonesia biasa mengenal saya sebagai konten kreator dari novel Abibun Terakhir, novelnya Pramuka Zaman Now. Wow, Pramuka Zaman Now, novelnya beliau yang nulis. Ya, mantap. Pokoknya acara di Saka Pariwisata ini ya sudah didatangi dua artis yang hebat ya. Nah, tidak tahu kameramennya kode apa, kebingungan apa baterainya. Sip pokoknya. Nah, kakak, di sini kakak berdua ini ngisi materi apa kak kira-kira di pramuka ini? Kalau yang keringet tadi banyak kemudian terkait kalau saya literasi Oh iya. Termasuk pernah pemain juga kan? Iya. Enggak kan? Tapi rencananya ya, akan difilmkan. Boleh juga diikutkan Kak Cek. Siap. Orang yang aneh gitu. Pegang koper. Pegang koper. Kan proses itu udah casting, sekarang initial preparation. Oh, Jadi novel ini salah satu bentuk initial preparation atau
bahasanya dia mengenalkan dulu budaya ceritanya latar belakang dan segala macam sama pengenalan tokoh-tokoh. Sampai di situ ilmu pengetahuan kakak kita nih hebat ya, Masya Allah. Kak Ridwan B tidak terpikir bakal ketemu beliau berdua ini ya. Sekarang ini asli dari kakak nih dari mana? Dari Depok, Jawa Barat. Depok, Jawa Barat ya. Nyampe ke Palembang kapan Kak? Kemarin kan? Kemarin sama Kak Indi ya Kak? Kalau saya sudah 2 hari. Udah 2 hari Kak ya. Nah, untuk yang produksi yang terbaru ada lagi Kak tentang film Pramuka atau gitu? Kan karena Kak Iwan juga pernah nonton film Pramuka yang Hasduk gitu. Sekolah, kebetulan itu kawan saya Kak Haris Nizam. Iya, Haris Ya, Nizam. kita pernah satu panggung di Pemalang. Oh iya. Ini yang cak ini datang Kak. Karakter beliau kan drama. Iya. Sedangkan yang kita buat ini temanya petualangan, konspirasi, Pakai masker. apa namanya ya, intelijen, Pamil. intelijen, berkaitan dengan perlindungan cagar budaya atau tokoh-tokoh yang ada di Nusantara ini kita kenalkan dan seberapa pentingnya sih itu harus dijaga, jangan sampai diambil dan dibawa ke luar negeri. Nah, ini kan yang harus mempertahankan, yang bertanggung jawab adalah anggota pramuka, saya sebagai perwakilan generasi muda. Bener. Ya. Tertuang di dalam saat itu kan menjelaskan kewajiban terhadap negara, Kirim ke kesatuan kakak. Republik Yuk, jadi Indonesia. kakak. Wow, Salah satunya ya itu melindungi Wah. cagar budaya. Iya gitu. benar-benar. Kami juga sangat seneng Kak ketemu kakak. Ngirimin Kak Ridwan tadi dari tadi loh Kak gitu-gitu kakak pengen ngobrol karena lihat sibuk terus kan. Ya Kak Ridwan juga apa ibaratnya kalau di media Kak Cekwan kalau dipanggil. Ya, Cekwan, Cekwan. Cekwan itu. Nah di sini juga alhamdulillah di Palembang juga acara juga di sore ini nggak live sore salah training juga kan itu memang seneng ketemu kakak dari tadi mau ngomong ada yang ngajak foto pennya udah banyak nih ya udah banyak jadi alhamdulillah barang salah satu istimewa hari ini kan itu bisa ketemu kakak berdua dan juga motivasi apa kak kira-kira untuk Bukan nomor kakak. pramuka nih kak dalam masa covid ini kak supaya mereka lebih semangat kak. Yang pasti kalau kita melihat COVID ini kan adalah sebagai ukuran Astaga, sejauh mana denda. daya tahan kita bertahan secara emosional, secara finansial, juga ketahanan masyarakat bangsa. Kita melihat bahwa ternyata kita kelemahannya di pramuka itu bisa menjawab tantangan itu apabila bergotong royong. Astagfirullah itu kan. Apalagi pramuka kan ada dasar dharma Iya. dasar dharma itu ada di hati dia kan. Ini kan butuh figur-figur yang mampu menginfluence teman-teman di daerah. Ini saya belum melihat adanya public figure yang muncul yang menginspirasi dan ikuti langkah-langkahnya. Kalau ibaratnya film superhero favoritnya nggak ada nih. Apakah KN, apakah Warnas gitu kan. Novel ini tujuannya salah satunya menciptakan figur-figur sehingga dari tokoh itu dia punya keinginan saya mau seperti dia. Nah, Kayak gitu. bisa kan orang yang nonton tuh merasa pingin Ya, pingin kok bisa nggak jadi dia ya dan sedikit kan kita pengalaman masalah kalau ikut shoot gitu kan senangnya di mana capeknya di mana Kak, kira-kira kan? Kalau shoot film gitu kan Oh, syuting. iya syuting Senangnya sebetulnya setiap produksi itu punya tantangannya masing-masing. Bagi saya menjadi seorang aktor itu bukannya sebagai, tapi menjadi. Kalau sebagai hanya sebagai dia berperan sebagai tidak orang pengacara. Tapi menjadi pengacara itu berbeda sebagai pengacara. Ketika menjadi ini saya bukan Denita lagi, tapi saya sebagai si A yang menjadi seorang pengacara. Nah, itu punya tantangannya masing-masing. Jadi kita menjadi orang
kehidupan sehari-hari. jiwaan kayak. Iya, menjadi salah satu tantangan apakah kita bisa memerankan karakter yang diberikan kepada. Nah, untuk ada tips nggak Kak kira-kira menghilangkan rasa takut kita supaya kita lebih konsentrasi kita, itu ada tips yang bagus nggak? Terus belajar aja kalau saya belajar. Kalau di proses produksi itu misalnya kan kita pasti ada namanya proses reading, latihan bersama pemain, nanti ada acting coach-nya, jadi itu aja, dan jangan selalu berpuas diri, terus belajar. Nah, ini sedikit minta pendapat kakak berdua nih Kak, ya. Kebetulan juga Cik Wan ini kan mengelola bidang komedi. Nah, kira-kira Kak, kalau kita main karakter komedian sama karakter yang seperti drama, itu kira-kira berat ya Kak sekalian. Kita sambung ulang ya masalah komedian dan pemain drama. Kira-kira drama lah teater. Olahraga, Nah, makannya ada. menurut kakak, kita ulang kembali, menurut kakak beratnya di mana? Mengurangi karbon. Ya, Yang lain yang pasti kan melihat orang yang menonton itu punya berbagai macam karakter Kita dan pemain tujuan, basket. dan untuk membuat mereka tertawa dengan masalah dialog. Keduanya juga kita seorang komedian itu harus up to date dengan isu-isu yang terkini dan membuat joke-joke itu kan. Itu risetnya juga nggak bisa cuman asal ngomong kayak orang umur biasa, dia ada riset itu yang lebih Penyaringannya lebih ini Kak ya, lebih hati-hati dia Kak. harus menjadi humor yang cerdas, bukan hanya sekedar ngebully ya. dalam Tapi pernah nggak Cuman kakak tidak berdua malam, merasakan ikut misalnya nimbrung di salah satu kayak OTG gitu kan? Pernah nggak jadi bintang tamu kayak gitu? Kalau saya tipe orang tidak lagi. Loh, apalagi Cik Wan ya, kalau di Pramuka kan Karidua nih, kalau Karidua nih apalagi orang melihat Karidua itu keburu lari kan, daripada melihat gitu kan. Bener kata Kak Dwi tadi, kalau kita menjadikan seseorang, jadilah orang itu kan, kayak hilangkan si Ridwannya gitu ya. Jadi orang Tahu nggak sih? jadi ya tipsnya kalau bener nggak sih ini menurut sharing lagi Goreng itu tidak dimakan. kalau Kak Ridwan mau tampil Goreng tadi itu separuh kunyit penyerap. pertama doa berdoa supaya kita jadi orang Basi mencuri. karena semuanya kalau pikir Cekwan kan Tuhan yang bisa menggerakkan semua kita ini kan. Mood tidak moodnya kita kan jadi saya berdoa sambil meditasi lah minta fokus Dan tidak, jadi dan orang. nanam. Bener gak kira-kira? benar Kak. Komedian walaupun satu rekomendasinya ada alurnya ini mau cerita apa, tapi kan dituntut juga spontanitas. Nah, spontanitas itu harus cerdas, ya benar tadi jangan sampai gini, tapi harus berbobot, harus ada isi. Makanya saya bilang komedian itu juga harus cerdas. Dia dituntut spontan tapi berbobot. Nah itu bukan hal yang gampang. Sekolahnya goreng. Ini juga nggak ada banyak sih teman-teman ya. Aku berpikir kalau bisa kita komedi ini kita acting, kalau bisa kita sendiri jangan ketawa, Iya. ya kan? Betul kan ya? Kadang kan kita juga malu sih ya, kalau misalnya kita ketawa dengan kalimat kita sendiri, ya kan? Kita malu sebenarnya. Dan penonton tidak tertawa. Nah, kalau kita tertawa itu juga. Berarti kan pesannya tidak sampai. Wow, kakak Kak Ridwan nih bertatapan sama orang film loh kak. Kayak Wan masih kecil. Jadi bertatapan langsung saling sharing ya. Nah di sini rupanya kita harus banyak belajar. Seni itu tidak gampang, ya kak ya. Seni itu berat, tapi tanpa seni dunia akan sepi kak ya. Oke. Nah, betul. Awaknya bercocok. Rencana ini kak pulang ke Depok kapan? Karena minum kopi pahit. Saya masih harus riset novel yang keempat, setting lokasi novel keempat Pusaka Maharaja ini kan latar belakangnya peradaban Sumatera. Novel yang pertama itu kan ada kepingan bunyinya gila angin di suara
Kepingan Dwipa. Mantap. Jadi ya Kepingan itu ada di Pulau Maspari, Sumatera Selatan. Oh iya iya. Ya, Kepingan itu. Nanti ya, jawaban kenapa Kepingan itu bisa ada di Pulau Maspari di novel pertama, jawabannya ada di novel keempat. Wow, mantap. Kak Ridwannya belum nyampe ke situ. Apa Kepingan itu ya? Kopeng kali. Hah? Kopeng. Kopeng. Oh, malum ya penonton banyak sini. Ya, ada beruang tanah, ada gajah, hutan ini. Ubur-ubur ya. Jadi, tawar. ya ini intermezzo, kakak intermezzo, jangan diambil hati, ambil ulu hati ya. Ya di sini seorang penulis jatuh kakak ya. Memang berat juga kak, ngarang sesuatu, menemukan sesuatu kak ya. Ini aja Kak Ridwan mungkin insya Allah tanggal 5 Desember ini Kak Ridwan dapat skrip menjadi Raja Demang Lebar Daun. Kebetulan insya Allah di sini manggungnya. Tapi masih dalam ini rencananya ke situ Kak. Ada acara juga di sini 5 Desember. Ya, itu jadi seorang Demang dan juga berkaitan dengan si Guntang Kak. Sudah nonton, yang sudah subscribe ya di Cek1 Ceone dan tolong di like ya supaya bisa tahu ilmu pengetahuan yang sangat bagus ini dari wawancara Cek1 bersama kakak kita berdua. Kakak tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuga. Salam.